Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, ada saya, Siti Tamala, dan ada rekan saya. Saya Ramdhani Nugraha. Saya Ada Muhammad Irsa Harmi Saputra. Saya Deda Jabar. Kami ingin sharing tentang rule of law. Apa sih yang dimaksud rule of law? Rule of law merupakan pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat sebagai proyek perumahan yang harus dibangun, dipelihara, dan diwariskan kepada penerusnya. Suatu peristiwa penemuan dini atau penemuan jati diri atau identitas dalam penciptaannya. Jika diterapkan secara konsisten, Indonesia bisa menjadi negara konstitusional yang membahagiakan rakyatnya. Indonesia merupakan negara yang bergerak mengikuti zaman, sehingga cita-cita sistem hukum di Indonesia diharapkan terus terwujud. Dalam hal tersebut, Indonesia menerapkan rule of law. Antara negara hukum, rule of law, dan hak asasi manusia, mungkin teman-teman sering banget mendengar itu. Ternyata tiga hal itu adalah merupakan hal yang berbeda, di mana hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh fakta bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Keadilan dijamin di negara hukum yang berdiri di atas hukum. Sedangkan rule of law adalah suatu prinsip di mana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kebebasan warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dan keputusan hukum, bukan hanya mempersoalkan jaminan hak-hak konstitusional. Setelah tadi kita menyinggung tentang rule of law, mungkin sebaiknya kita tahu sejarahnya dari mana. Nah, sejarah konsep negara hukum yang memiliki latar belakang yang panjang dan kompleks. Istilah rule of law berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan awalnya digunakan oleh teologi Skotlandia Samuel Redford untuk menentang hak ilahi raja. Perkembangan rule of law terutama dipengaruhi oleh tradisi hukum Inggris itu di Eropa yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yang lebih lemah. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Pengakuan konstitusional ini memuat makna bahwa kedaulatan hukum di Indonesia merupakan kedaulatan yang demokrasi dan negara dijalankan berdasarkan landasan konstitusi. Untuk yang selanjutnya ada fungsi rule of law. Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. Yang kedua, pengawasan atau pengendalian atau social control. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa. Dan yang keempat ada rekayasa sosial atau social engineering. Tujuan rule of law. Yang pertama, mempertahankan perilaku adil untuk semua individu dalam masyarakat. Yang kedua, mencegah pemerintah dan pejabat publik dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, melindungi kebebasan individu dalam berpendapat, beragama, berbicara, dan bergerak. Yang keempat, menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk mengurangi konflik. Serta yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlindungan bagi hak, milik, dan kontrak. Unsur-unsur rule of law. Yang pertama itu ada unsur supremacy of law, berarti tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang baik raja, penguasa sebagai pemerintah maupun rakyat sebagai yang diperintah. Hukum dijadikan sebuah alat untuk meluruskan dan membenarkan kekuasaan. Ada juga yang kedua, itu ada unsur equality before the law,
yaitu semua warga harus tunduk termasuk para pejabat pada hukum yang adil. Karena dalam mengadilinya pun ada pengadilan semuanya jadi sama. Dapat ditarik garis besarnya bahwa semuanya sama di mata hukum. Adapun unsur yang ketiga yaitu unsur constitution based on human rights, yakni berarti suatu undang-undang dasar yang mengandung konstitusi. Konstitusi dalam konsep ini berarti sebuah indikator dari hak asasi manusia yang ditanam pada konstitusi. Jadi apa yang sudah tertuang dalam konstitusi maka harus dilindungi keberadaannya. Peranan rule of law di berbagai negara. Berikut adalah beberapa contoh pentingnya rule of law hukum di berbagai negara, diantaranya adalah Indonesia, Eropa, Amerika Serikat, dan negara lain, seperti Jerman dan Prancis. Peranan rule of law di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, telah mengadopsi konsep negara hukum dan mengintegrasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan konstitusional ini membuat makna bahwa kedaulatan hukum di Indonesia merupakan perlindungan yang demokratis dan negara dijalankan berdasarkan landasan konstitusi. Istilah negara hukum dan pemerintahan negara yang dijalankan berdasarkan hukum, rule of law, telah berlangsung lama dan telah melewati sejarah panjang. Peranan masyarakat dalam mempertahankan rule of law. Berikut adalah beberapa contoh peran masyarakat dalam mempertahankan rule of law. Yang pertama, partisipasi dalam pembentukan perundang-undangan. Yang kedua, mengawasi kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, menjaga keadilan. Yang keempat, menyampaikan kesadaran hukum. Dan yang terakhir, mengawasi penerapan hukum. Untuk selanjutnya ada rule of law dalam sistem Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum juga mengadopsi konsep rule of law, yang berarti bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi. Pengakuan konstitusional ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Perkembangan supremasi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat, mengendalikan proses demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yang lebih lemah. Dalam implementasinya, negara hukum di Indonesia memiliki ciri-ciri seperti supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Prinsip-prinsip rule of law diwujudkan dalam sistem pemerintahan untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan konstitusional ini memuat makna bahwa kedaulatan hukum di Indonesia merupakan kedaulatan yang demokratis dan negara dijalankan berdasarkan landasan konstitusi. Istilah hukum atau Rechtsstaat dalam pemerintahan negara yang dijalankan berdasarkan hukum atau rule of law telah berlangsung lama dan telah melewati sejarah panjang. Dalam pengaplikasian rule of law tentunya ada tantangan-tantangannya tersendiri. Tantangannya yang pertama itu adalah rendahnya kesadaran hukum, perlindungan hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada keputusan pejabat, keterbatasan teknologi, keterbatasan kapasitas pemerintah, keterbatasan partisipasi masyarakat, keterbatasan pengawasan, dan juga keterbatasan pembangunan. Kesimpulan yaitu Indonesia sebagai negara hukum juga mengadopsi konsep rule of law, yang berarti bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi. Pengakuan konstitusional ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Rule of law adalah suatu prinsip di mana tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kebebasan warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan keputusan hukum. Kebebasan warga negara yaitu bukan dengan mempersoalkan jaminan hak-hak konstitusional. Istilah rule of law berasal dari Inggris pada abad ke-16, memiliki fungsi social control, penyelesaian sengketa, dispute settlement, rekayasa sosial atau social engineering. Negara yang menerapkan rule of law salah satunya adalah Indonesia, Eropa, Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis. Peranan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengaplikasian rule of law.
Ini tetapi tidak menutup kemungkinan mengaplikasikan rule of law memiliki tantangan tersendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.